sih hal-hal penting yang sebaiknya kita dengar kalau misalkan kita mau melewati ya hari-harinya kita. Nah, bacaan kali ini ya buat teman-teman semua, teman-teman Leo ya dimanapun kalian berada. General reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya teman-teman ya. Dan monthly reading, jadi bacaan ini, tema ini ya kalian bisa temukan sama ya di bulan-bulan depan juga ada, setiap bulan bakalan ada nih teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian ketinggalan ya bacaan-bacaan bulanan ataupun bacaan-bacaan Oracle Card Indonesia, kalian boleh banget lihat di playlist. Di playlist ada semua tuh teman-teman. Jadi apa sih ya temanya? 5 hal penting yang butuh kamu dengar secepatnya kamu tahu ya, sebaiknya teman-teman ya. Dan apa yang bisa dilakukan supaya bulan ini bisa dilalui dengan baik. Nah, ya seperti itu. Oke, dan buat teman-teman yang belum pada tahu gimana caranya buat private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition pastinya berlaku. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk. Kenapa? Karena sayang banget kalau misalkan kalian lewatkan teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman yang kepingin banget berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih belum tahu nih caranya kayak gimana. Nah, salah satu caranya adalah dengan ya mendengarkan Oracle Card Indonesia dengan konsisten. Dan semoga channel ketiga Oracle Card Indonesia ngasih kalian manfaat-manfaat ya teman-teman ya. Amin. Oke, teman-teman Leo, kita baca yuk sekarang ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Kita lihat yang pertama ya teman-teman ya. Kita lihat yang pertama, 5 hal penting yang butuh kamu dengar. Apakah ya? Kita lihat di sini. Oke. Tiap-tiap orang itu punya yang namanya kehendak bebas ya kan. Kamu bisa menentukan kamu tuh mau apa, kamu tuh mau kayak gimana, kamu mau seperti apa, kamu mau memilih respon yang seperti apa ya. Tiap-tiap manusia punya yang namanya kehendak bebas seperti itu ya, kontrol diri, kendali diri ya, sehingga kita bisa memilih respon apa yang kita bakal pilih. Nah, kadang-kadang ya kan ada beberapa hal yang mungkin gak sesuai dengan harapan terjadi ya kan. Ada beberapa hal yang mungkin kamu inginkan A, ternyata dikasih sama alam semesta B gitu ya. Tapi bukan berarti itu adalah hal-hal yang gak bagus teman-teman ya. Sometimes kalau misalkan kita runut gitu ya kejadian-kejadian tersebut ya, alam semesta gak pernah loh memberikan kita hal yang tidak berguna gitu ya, tidak bermanfaat. Pasti bermanfaat, hanya saja ya kemungkinan besar karena mungkin proses-proses yang kita lalui kita kepinginnya enak gitu kan, sedangkan mungkin proses yang kita jalani yang terjadi ya kan ternyata prosesnya kurang enak atau kurang nyaman, kita menganggap bahwa hal tersebut mungkin ya jahat lah, gak adil lah atau apapun ya teman-teman ya. Nah, ketika harapannya kamu gak sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya kan, pilih jalan yang lain teman-teman ya, pilih respon yang lain. Biasanya mungkin kamu marah, kecewa, jengkel, emosi dan sebagainya ya kalau ada yang gak sesuai ya. Kali ini coba lihat jalan yang lain, coba lihat pandangan yang lain. Kenapa sih alam semesta memberikan aku proses seperti ini? Aku tuh disuruh belajar apa gitu ya, diminta belajar apa, seperti itu. Nah, kalau udah bisa ngelihat hal-hal seperti itu teman-teman ya, hidup kalian bakalan enteng banget, serius deh ya. Alright ya teman-teman, sekarang kita bakalan lihat untuk yang kedua ya. Yang kedua seperti apa, kita lihat ya. Yang kedua ada destination, home, and brief. Berani sih teman-teman ya. Ketika kita
sudah memiliki seseorang yang kita sayang ya, terutama kalau kita bicara di sini keluarga, anak, pasangan, orang tua dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa hal yang mungkin ya tadinya kita nggak berani untuk mengambil langkah, sekarang ini ayo beranilah mengambil langkah, bukan untuk mereka gitu kan ya, tapi untuk diri kamu sendiri, untuk bisa mentas dari problem-problem yang mungkin selama ini kamu alami, terutama kalau dilihat di sini sih problem-problem yang menyangkut tentang keuangan ya, keuangan yang berkaitan dengan rumah ya, berkaitan dengan keluarga. Nah, pikirkan dulu baik-baik, pertimbangkan dulu baik-baik. Setelah itu putuskan, ambil dan lakukan ya, seperti itu. Jadi mungkin butuh waktu untuk berpikir, dan itu nggak apa-apa teman-teman ya, nggak perlu yang namanya terlalu terburu-buru. Tetapi begitu sudah mengambil langkah ya, berarti sudah tahu dong gitu kan resikonya itu apa. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah melangkah ya, sudah tahu resikonya itu apa, ya beranilah gitu ya, beranilah. Bukan hanya berani untuk melangkah, tetapi berani juga bertanggung jawab atas langkah-langkah yang sudah kamu ambil ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini yang kedua. Nah, sekarang kita bakal lihat untuk yang ketiga ya. Yang ketiga seperti apa? Yang ketiga ya, diingetin banget buat apa? Berdoa ya, berdoa, mengungkapkan apa yang dirasakan. Barangkali buat beberapa teman-teman yang susah terbuka ya, yang benar-benar introvert ya kan, ya, yang memang belum bisa terbuka sama orang-orang sekitar gitu, ataupun orang dekat ya teman-teman ya, karena ada beberapa teman-teman yang mungkin introvert banget ya. Gimana cara mengekspresikan yang tepat ya? Ekspresikan ya melalui apa? Melalui doanya kalian gitu kan ya. Ekspresikan kepada siapa? Kepada alam semesta ini ya. Seperti itu. Ketika kalian berdoa, ketika kalian bersujud gitu kan ya, itu adalah sarana yang tepat. Kamu gak usah jauh-jauh gitu loh nyari teman dekat yang bisa diajak bicara gitu ya. Karena kadang-kala ketika kita memanjatkan doa ya, itu adalah saat kita bisa mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada Sang Pencipta ya, seperti itu. Lalu juga sometimes kita perlu banget yang namanya membuka diri, membuka hati ya, supaya apa? Supaya kalau misalkan ada orang yang mau bantu pun ya bisa gitu loh teman-teman. Kalau kita selalu menutup diri kita, tapi bukan berarti kamu harus cerita semua ya teman-teman ya, enggak. Artinya membuka diri ya, membuka diri, bukan berarti kamu harus cerita semua tentang diri kamu, enggak sih teman-teman. Membuka diri ya, membuka hati ya, membiarkan orang lain membantu ya, enggak apa-apa loh teman-teman ya, sometimes karena kita masih manusia ya, butuh yang namanya dibantu, butuh ya. Jadi seperti itu ya. Beberapa hal untuk teman-teman mungkin sangat mandiri sekali ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh minta bantuan teman-teman. Sometimes ya namanya makhluk sosial gitu kan ya, sebisa mungkin kita kerjakan sendiri iya, tapi sebisa mungkin kita juga butuh pertolongan, mintalah pertolongan. Kalau kamu nggak bisa minta pertolongan sama orang-orang sekitarnya kamu ya, mentok di sana, mintalah pertolongan sama alam semesta ini, sama Sang Pencipta ya, seperti itu. Oke, ini yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat ya teman-teman ya. Yang keempat, kita lihat di sini ada penantian ya. Selagi kamu ya melakukan segala sesuatu hal dengan tulus, maka akan kembali dengan baik. Kalau kita menabur karma baik ya teman-teman, melakukan hal-hal baik, maka kita akan menuai hal-hal baik ya. Mungkin gak sekarang teman-teman, tapi mungkin nanti. Kapan kak gitu ya? Pasti di saat waktu yang tepat menurut alam semesta ini. Jadi gak apa-apa, tebarlah hal-hal baik, lakukan hal-hal baik, even kalau misalkan gak ada yang ngelihat kamu, gak ada yang ngelihat kebaikannya kamu teman-teman ya sudah, tidak apa-apa gitu loh. Karena nanti suatu saat orang baik juga bakalan kelihatan baik gitu loh. Orang yang gak baik, kalaupun ditutupin kelihatan baik, pasti akan kelihatan juga gak baik. Jadi belajar tulus, belajar lebih ikhlas ya, dan just go with the flow ya. Gak perlu ada ketakutan apa-apa, karena kita gak pernah tahu sampai kapan kita hidup juga gak ngerti kan ya. Jadi kenapa gak sih kita nikmati aja dulu hari ini ya, seperti itu. Lalu yang ketiga,
saatnya keluar ya, saatnya melepaskan hal-hal yang kamu nggak bisa kontrol hal tersebut gitu ya, kamu nggak bisa kendalikan hal tersebut, ya sudah dilepas gitu ya, ketimbang bikin momok sendiri buat kamu, ketimbang bikin sakit kamu ya, ketimbang bikin kamu terluka gitu ya. Belajar menerima situasi dan kondisi bahwa ada beberapa hal yang kamu tuh nggak bisa kontrol, ada beberapa hal yang kamu nggak bisa paksa gitu ya. Jadi ya let it go, belajar dilepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kamu. Oke ya, ini buat kalian semua teman-teman Leo. Semoga bulan ini bisa dilalui dengan baik ya. Dan kalaupun bulan ini ternyata ada beberapa proses yang kurang baik menurut kamu, ayo dihadapi dengan baik. Karena apa? Karena pasti maknanya baik. Alright teman-teman, jumpa lagi next month ya, dengan hal-hal baik lagi yang pastinya lebih baik didengar ya teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.